نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Mangga dibuka surat Az-Zumar ayat ngawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'nana ila akhirih wallahu a'lam. Suratuz Zumari. Ari ieu eta surat Az-Zumar. Makiyatun nyaeta bangsa Mekah. Illa qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim kajaba ayat qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim al-ayata baca ku anjeun nepi ka tungtungna eta ayat madaniyatun nyaeta bangsa Madinah wahia hari eta surat Az-Zumar khamsun eta 5 wa sab'una jeung 70 naonana ayatan ayatna Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi maos ieu surat Az-Zumar halna ngalap berkah kalawan nyebat jenengan Gusti Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparin kanikmatan anu arageun sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparin kanikmatan anu aralin Tanzilul kitabi ari diturunkeunana kitab Al-Qur'ani tegasna Al-Qur'an mubtadaun ari lafaz tanzilu eta jadi mubtada minallahi eta
ti Gusti Allah. Khabaruhu ari lafad minallahi eta jadi khabar mubtada. Al-Azizi anu maha gagah fi mulkihi dina karatuanna Gusti Allah. Al-Hakimi tur anu maha bijaksana. Fi sun'ihi dina ciptaanana Gusti Allah. Inna saistuna kami Allah anzalna eta geus nurunkeun kami Allah ilaika ka anjeun ya Muhammadu he Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-kitaba kana kitab bil haqqi kalawan benar muta'alliqun ari lafad bil haqqi eta anu ta'alluq bi anzala kana lafad anzala fa'bud maka kudu nyembah anjeun Allah ka Gusti Allah mukhlishan halna anu ngaikhlaskeun lahu ka Gusti Allah ad-dina kana agama minasyirki dina kamusyrikan ay muwahhidan tegasna anu nauhidkeun lahu kamantana Gusti Allah ala ingat lillahi eta tetap kagungan Allah ad-dinu ari agama al-khalisu anu murni
min dunihi disalian Allah al-asnama kana sapirang-pirang patung auliya'a kasa pirang-pirang kakasih wahum ari maranehna alladzina kuffaru makkata eta kafir-kafir urang Makkah ngomong maranehna kafir-kafir urang Makkah omonganana mana'buduhum nyembah kuring sadarea kamaranehna patung-patung illa liyuqarribuna angin supaya ngadeuheuskeun maranehna patung-patung ka kuring sadarea ilallahi Gusti Allah zulfa kalawan deus pisan qurba tegasna deus pisan masdarun ari lafaz zulfa eta masdar bimakna taqriban kalawan makna taqriban tegasna deus pisan innallaha sayaktosna Gusti Allah yahkumu eta ngahukuman Gusti Allah bainahum di antara maranehna wa bainal muslimina jeung di antara muslimin fima dina perkara hum anu ari maranehna fihi dina eta emak yakhtalifuna eta beda-beda maranehna min amrid dini nyatana urusan agama fayudkhilu maka bakal ngalebetkeun Gusti Allah
jannata ka surga wal kafirina jeung ka jalma-jalma anu kafir an-nara kana neraka innallaha sayakrosna Gusti Allah la yahdi eta moal mituduhan Gusti Allah man kajalma la yahdi eta henteu mituduhan Gusti Allah man kajalma huwa anu ari eta jalma kadzibun eta anu bohong inisbatil waladi dina nudingkeun kagungan putra ilaihi kamantana Gusti Allah kafarun tur anu kacida kufurna biibadatihi nyembahna eta jalma ghairallahi kasalian Allah wallahu a'lam bishawab. Cirian hancana dugi kadinya dugi kana ayat tilu insyaallah enji ayat diteraskeun ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim amma ba'du. Ayat sababaraha penjelasan dina kitab Is'adur Rafiq. Kitab Is'adur Rafiq dina ngajelaskeun kitab Sulamut Taufiq. Dina kitab Is'adur Rafiq diuningakeun ku pengarangna wa idza hallatil hidayatu qalban nasyatat fil ibadatil a'dha'u wa idza hallat dan apabila telah menempat al hidayatu hidayah dari Allah petunjuk dari Allah qalban kepada satu hati apabila hidayah ini menempat pada satu hati di dalam hati artinya hati tersebut menerima hidayah petunjuk dari Allah bimbingan dari Allah. Apa yang terjadi ketika seseorang hatinya diisi dengan hidayah Allah? Apa yang terjadi? Sehingga kita diwajibkan oleh Allah untuk meminta hidayah di dalam sholat. Ihdinas siratal, sampai wajib hukumnya.
termasuk rukun sholat. Minimal itu 17 kali sehari semalam kita tidak lepas memohon hidayah. Karena mahal ini hidayah. Tidak semua orang diberi oleh Allah. Tidak semua orang diberi hidayah oleh Allah. Tidak semua. Mahal, bukan barang murah. Ya. Hidayah ini barang mahal. Petunjuk dari Allah itu mahal, nggak murah. Sehingga kita diwajibkan, saking mahalnya itu hidayah, kita diwajibkan memohon kepada Allah tiap dalam salat minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Itu ya, itu permohonan kita di dalam salat kepada Allah. Permintaan kita kepada Allah di dalam salat di antaranya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri kami hidayah ya Allah, petunjuk ya Allah kepada jalan yang lurus. Nah, itu, ya. Beri petunjuk kepada kami kepada jalan yang lurus. Apa kejadian, akan apa yang terjadi ketika hidayah memasuki hati kita, menempati hati kita, ya, menembus hati kita? Nasyatat fil ibadatil a'dha'u. Ketika hati kita dipenuhi dengan hidayah, maka anggota badan ini semua semangat di dalam ibadah. Semangat baca Quran, semangat istighfar, semangat sholawat, semangat amal soleh, semangat. Kenapa? Karena ada hidayah di dalam hatinya. Ini yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika hidayah masuk ke dalam hati kita, maka seluruh anggota badan ini semangat untuk melaksanakan ibadah. Matanya semangat untuk melihat Quran, pendengarannya semangat untuk mendengarkan Quran, lidahnya semangat untuk baca Quran, untuk amal soleh, untuk segala ibadah menjadi semangat. Kakinya semangat untuk pergi ke masjid, untuk pergi ke majelis ilmu, semangat. Ya, ini berkah apa? Hidayah. Untuk menghasilkan hidayah, Al-Imam Ghazali membahas dalam kitab Ihya, Al-Mujahadah Miftahul Hidayah. Memerangi hawa nafsu itu kunci untuk mendapatkan hidayah. Artinya kalau kita ingin mendapatkan hidayah, perangi hawa nafsu kita. Ini ke pengajian, lawan ini gugu. Ya, nalika nafsu urang mung ibadah teh lain digugu, dilawan. Aduh, mung ya hudang jam 3 penting teh lawan. Mung wiridan lawan, mung amal saya lawan. Nah, itu. Ketika kita melawan hawa nafsu kita, terjadi di situ Allah berikan hidayah kepada hati kita. Ketika hidayah tersebut masuk ke dalam hati kita, nasyatat fil ibadatil a'dha'u, maka seluruh anggota badan kita semangat di dalam melaksanakan ibadah. Berarti semangat tidak? Semangat. Alhamdulillah. Lamun aya nu rek bere duit semangat tuh berarti. Semangat tuh. Semangat. Ya. Ketika kita ada orang ya telepon, Pak RW kesini jam 2 malam Pak RW, makanya jauh. Ini ada apa? Ini ambil uang Pak RW, duit Pak RW. Ya, kinan kertunuh. Kira-kira anak iya orang teh kertunuh Pak RW kerpiket. Sedang ngantuk. Ada telepon nih, uang ambil. Kira-kira tunuh tanah ical atau tapi tambah tunuh semangat gak? Mengading? Wah langsung bangun, itu hilang semua ngantuk. Kenapa? Ada uang, semangat. Nah juga kita seperti itu. Ketika hati ini dipenuhi dengan hidayah, pasti kita semangat untuk bangun jam 3 itu semangat. Anak-anak ya, bangun itu nggak usah dibangunin. Kalau orang yang sudah punya di hatinya hidayah, ketika dia tidur, ya Allah, bangunkan aku pada waktu yang engkau ridhoi. Pasti dibangun dia jam 3, jam 4 bangun, nggak usah dibangunkan. Dan tidak sulit untuk dibangunkan kalau orang hatinya sudah ada hidayah.
Da anu teu aya hidayah mah geus diudangkeun ge pindah deui. Geus diudangkeun jam 3 berarti padahal terus gugah kalakanyangan deui tempat saja nyumput hees deui. Hees sih ai can menang hidayah mah. Ya. Padahal digugahkeun jam 3. Masya Allah. Itu anak-anak ya, kalau kalian udah biasa jam 3 merasa nikmat ibadah malam itu lebih nikmat daripada ibadah siang hari. Beda, waktu siang dan waktu malam itu beda. Maka semua para wali diangkat jabatannya menjadi kekasih Allah pada waktu malam. Jadi waktu malam ini waktu yang sangat ditunggu-tunggu oleh para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mereka para kekasih Allah girang, gembira ketika bertemu dengan malam hari. Kenapa? Mereka akan merasakan nikmat munajat, curhat ke pangeran. Orang lain atau terek tiberahes. Mun penting mah tiberahes. Urang mah ngarah tiberahes. Kalau para wali bukan, mereka nikmat, salatnya nikmat, ibadahnya nikmat. Bahkan mereka tuh merasa rugi kalau ketinggalan tahajud pada malam hari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ada seorang dia tidak qiyamul lail pada malam tersebut, itu tandanya dikencengi telinganya oleh setan. Jadi kloset setan. Kloset setan. Kalau kita tadi malam enggak qiyamul lail, enggak tahajud, itu telinga kita itu ada kloset setan. Jadi kloset setan. Dikencingi oleh setan. Karena orang dikiahan ku batur amak moal. Aya tadi kiahan ku peuting ku setan amak teu. Tah gitu. Jadi apa dikiahan ku setan batur amak ya. Padahal nalika urang teu daek tahajud tinggalan ibadah ti peuting tah keur dikiahan ku setan. Pinuh ku ciki setan ceulina. Sehingga sulit untuk bangun, jam 3 sulit, jam 4 sulit. Geus ada gehese keneh. Ini karena memang itu hidayah itu ya. Kalau orang hidayahnya sudah masuk ke dalam hati, dia akan ringan untuk bangun qiyamul lail. Bangun itu ringan. Ya, bangun itu akan ringan. Ini santri nih, gampang kalau bangunin santri. Ngerti? Gampang. Tinggal bilang, anak-anak nanti jam 3 ada saweran. Insya Allah. Ya, anak-anak, bangun apa tidak? Wah, semangat. Semangat di sawer mah oh keur tunuh di sawer nyaring moal mangkaring nu bareureumper we insyaallah semangat. Kok kenapa dengan warna merah si merah itu uang kok bisa semangat, tapi ketika ada qiyamul lail tahajud kok tidak semangat? Itu tadi alasannya. Wa idza hallatil hidayatu qalban nashatat fil ibadatil a'dha'u. Ketika hidayah masuk ke dalam hati ini, maka ringan seluruh anggota badan kita untuk melaksanakan ibadah. Ketika kita berat, baik maca Quran berat, wiridan berat, qiyamul lail berat, ibadah berat, ciri hidayahna can asup kana hate. Ciri hidayahna can cicing dina hate urang. Ya, tapi kalau hidayah tersebut sudah menetap, berdiam ya di hati kita, maka seluruh anggota badan kita akan ringan, bahkan semangat untuk melaksanakan ibadah. Awalnya berat, bangun jam 3 itu berat awalnya, tapi kalau sudah dibiasakan menjadi ringan. Ya, harus ada mujahadah. Al-mujahadah miftahul hidayah. Mujahadah memerangi hawa nafsu adalah kuncinya hidayah. Untuk mendapatkan hidayah dari Allah membutuhkan modal yang namanya mujahadah, memerangi hawa nafsu. Harus seperti itu. Tanpa itu tidak bisa. La miftaha laha siwaha. Tidak ada kunci untuk menghasilkan hidayah selain mujahadah. Ketika orang tidak mau melawan hawa nafsunya, dia selama hidupnya tidak akan mendapatkan hidayah. Na'udzubillah min. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua selama-lamanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diringankan, bahkan digiatkan anggota badan kita, hati kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Jadi kedatangan tadi, wa idza hallatil hidayatu qalban nashatat fil ibadatil a'dha'u, gitu. Kemudian di dalam kitab Is'adur Rafiq halaman 39 ini sedang membahas tentang fadilah, keutamaan talabul ilmi dan keistimewaan orang yang mencari ilmu. Ada apa? Bagaimana keistimewaannya mereka orang-orang yang mencari ilmu agama? Ya, apa istimewanya? Nah, dijelaskan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Malik ibn Dinarin. Wa an Malik ibn Dinarin marfu'an. Masya Allah. Diriwayatkan waruwi aidan marfu'an. Diriwayatkan juga hadis marfu'. Hadis yang kelasnya itu marfu'. Annahu ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman lil alim, kepada ulama. Alim, ya, alim yang diakui oleh Allah dan oleh Rasulnya. Yang mana? Yang sering saya ulas, yaitu la yakunul mar'u aliman hatta yakuna bi ilmihi amilan. Tidak sah dikatakan orang alim kalau dia tidak mau mengamalkan ilmunya. Belum dikategorikan orang alim kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Jadi orang alim itu orang yang punya ilmu lalu dia mengamalkan ilmunya. Itu kategori orang alim yang diakui langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan doakan oleh kita semua orang-orang yang berilmu mudah menjadi orang-orang yang alim, yang diakui oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala berfirman kepada orang alim nanti di akhirat, isba fi talamizatik, kamu harus menolong murid-muridmu. Masya Allah. Ini keuntungan kita kalau kita punya guru seorang alim yang betul-betul mengamalkan ilmunya, seperti guru kita Abu Ya radhiyallahu anhu. Sifat beliau itu, akhlak beliau itu tidak memerintahkan suatu kebaikan, melainkan beliau yang paling pertama mengerjakan itu kebaikan. Buya teh gitu. Lamun nitah sedekah teh mantenna pang payunda tukang sedekah. Nitah sedekah teh mantenna panggetona bahkan. Paling rajin buya itu sedekah. Setiap hari sedekah. Tidak pernah tidak sedekah. Tiap hari. Pagi hari sedekah, sore hari sedekah, tiap ada tamu sedekah. Masya Allah. Itu hartanya, belum ilmunya, belum nasihatnya, belum tenaganya, belum pikirannya. Ya, luar biasa Abu Ya radhiyallahu anhu. Guru kita ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita diaku murid beliau. Bersama beliau, satu rombongan dengan beliau fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita punya guru alim. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ghazali, tanda ulama akhirat itu semua ada di Buya. Semua ada di Buya. Ya, saya sendiri lihat, ternyata luar biasa beliau. Ya, kalau beliau memerintahkan puasa, beliau dahulu yang menjadi contoh untuk puasa. Kalau beliau memerintahkan rajin, beliau yang paling rajin. Jadi tidak pernah beliau memerintahkan sesuatu kebaikan, melainkan beliau yang lebih dahulu melaksanakannya. Contoh sedekah. Itu Buya sedekah, Masya Allah. Tiap pagi itu mengumpulkan anak-anak kecil dan ibu-ibu, karena Buya sudah tua, wiridannya sama santria sama ibu-ibu. Itu tiap pagi dihitung berapa yang wiridan. Dikasih uang tiap pagi ke komar, ya, di komar itu bagi uang lagi. Sabara barudak kadarieu cebuya teh bagi. Jadi kerjanya sedekah. Jadi memeh nyaritakeun nitah sedekah teh geus dicontohan ku buyanya. Itu tanda ulama akhirat. Itu tanda alim yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur, alhamdulillah kita punya guru betul-betul alim yang insya Allah beliau adalah ulama akhirat. Jelas ulama akhirat beliau. Lillahi ta'ala beliau.
Sehingga 70 orang tiap pagi itu anak-anak dibagi. Bahkan bayi yang ikut hadir di majelis tersebut, yang ikut hadir di majelis wiridan, oleh Buya dihitung bayinya berapa orang, dikasih. Bahkan suatu saat Buya sedang tidak punya, Buya pinjam dulu kepada jamaah, pinjam uang, nanti saya bayar. Artinya Buya itu betul-betul menjaga istiqomah. Jangan sampai tidak istiqomah. Nah itu, maka jadi wali Allah, jadi kekasih. Kenapa? Karena beliau memerangi hawa nafsu dan berjuang untuk istiqomah. Pagi hari dan malam hari ba'da maghrib beliau pun wiridan dan membagi uang. Di mana kalau ke Malang Buya itu dikumpulkan santri-santri, khususnya orang Bandung. Ada berapa? Ada 100 orang, 50.000 ewang. Ya, Barahana, masya Allah, tabarakallah. Itu guru kita, alhamdulillah kita punya guru tuh betul-betul alim, ya. Maka kita terus ikuti cara beliau, ikuti nasihat beliau, ikuti amanat beliau. Ya, cara beliau hidup beliau ikuti oleh kita, akhlak beliau ikuti oleh kita, ya, agar kita bersama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Kata Allah, yaqulu lil alim isfa fi talamidatik. Hei orang alim, tolong murid-muridmu, beri pertolongan murid-muridmu. Masya Allah. Walau balagat adadan nujum, meskipun murid-muridmu hitungannya seperti hitungan bintang. Sabar lagi ai bintang. Teu kaeta. Andai kata murid hidup teh itunya sabing bilangan bentang kudu ditulungan ku anjeun. Ieu kauntungan di mana urang boga guru alim. Ya. Jalma alim. Alim yakni al-amil. Alimun amilun, ya itu. Kemudian wa an Malik bin Dinarin marfu'an, diriwayatkan dari Sayyidina Malik bin Dinar hadis marfu, man a'ana talibal ilmi a'tahu Allah kitabahu biyaminih. Masya Allah. Siapa orang yang membantu kepada orang yang mencari ilmu, Allah berikan buku catatannya dengan tangan kanannya. Nah, orang sing daek nulungan ngabantuan nu keur nyiar ilmu anyakeun komo ieu barudak nu keur ngaraji santri tingali naon undang lantung juk ceurik ja teu gaduh jajan. Bere 2000 keur jajan minangkana gitu. So, sing jadi perhatian urang ka jalma nu nyiar ilmu. Siapa orang yang membantu orang yang mencari ilmu, Allah berikan buku catatannya dari tangan kanan, yakni orang tersebut orang bahagia, orang selamat nanti di akhirat. Ya, urang sing daek tutulung ka jalma anu nyiar. Sok kunaon we? Rek ku duit, rek ku tuangeun, rek ku leueuteun, ya. Memeh ngaji teh naheur heula cai. Perwe naheur cai perwe. Naheur cai. Perwe jam 3 naheur cai. Keur naon perwe nyuguhan nu ngaji. Eta rada kasep pisan da mah. Ya. Rek nyonak naon? Nyonak termos. Nyonak pula kopi teh. Oh, teu naon bantuan anu? Masya Allah. Kantos Buya mah tukang nyuguhan nu ngaji. Buya mah tukang nyuguhan nu ngaos. Ya nuju ngaos Buya, ya nuju ngaos. Kalaman ku santri nu sepuh. Ku Haji Rahmat, ku Mang Ajang, ku Mang Haji Epul, kalaman ku sadayana, ya. Di mana nuju ngaos aya rantang kikintun nu tahlil 7 na 40 natus haol gitu. Harita kene ku Buya mah beres ngaos teh sok taruhan langsung dibagikeun ka santri. Untuk Qur'anunan teh bagikeun ka santri. Tuh turutan Buya tah. Kitu peranya jam 3 teh naheur kayak gitu. Keur ngabagi keur nyuguhan anu ngaos. Margi tos ngaos mah sok kacida pisan ripuh. Ya, mun ngopi teh di mah teh. Ya, mangga siap-siap kitunya. Ulah Pak RW wungkul bantuan ku sararea nya. Itu sok si ieu nu caina, ieu nu kopina, ieu nu tehna, ieu nu susuna, ieu nu gulana, sok bantuan. Dina kasa ieu bala-balana, ieu gehuna. Wah geus pinuh geus ari teh.
Nah, pinu eta duda aya bala-bala aya ge we segala rupa. Insyaallah barokah sadayana. Tah ieu mudah-mudahan kalebetkeun jalmi nu ngabantos ka saha? Jalmi anu nyiar ilmu. Buat teuing anu kasuk ngaraji ka dia teh aya rucan barang tua. Nya, eueuh beas di imahna. Minangkana ya anu can ngopi teh teu kaburu. Nah, gitu. Bantuan ku urang. Nah, Buya itu seperti itu. Ya. Akhlak Buya itu beliau itu sangat cinta kepada talibul dan sangat memuliakan orang yang mencari ilmu. Dugi ka Buya mah keur nyuguhan nu ngaji teh dugi ka nyamet. Nyamet. Nganyuk minangkana. Keur saha? Keur nyuguhan nu ngaji. Masyaallah. Bakatin ku ngamulyakeun ka jelema nu ngaji. Sabab jelema nu daek ngaji mulia di munggung Allah asal bener niat. Ini orang yang membantu orang yang mencari ilmu. Kitu ibu-ibu. Ya, gitu. Mun aya di bumi itu leuteun jana. Kayak bagikeun di pangaosan. Tos ngaos tapi ngabagikeunna, ya, gitu. Nu kahiji kauntungan jalma anu talibul ilmi nu ngabantu ka jalma nu nyar ilmu, a'tahu Allah kitabahu bi yaminih. Maka Allah akan memberi kitabnya dengan tangan kanannya. Kemudian, wa man ahabba talibal ilmi faqad ahabbal anbiya. Siapa orang yang mencintai orang yang mencari ilmu, sungguh orang tersebut telah mencintai para nabi. Sajelma nu cinta kanu nyiar ilmu eta jelma hakikatna cinta ka para nabi. Masyaallah. Wa man ahabbal anbiya kana ma'hum. Siapa orang yang cinta kepada para nabi, orang tersebut akan bersama dengan para nabi. Amin. Ini harus kita laksanakan semampu kita, semampu kita, ya, laksanakan semampu kita. Jadi orang yang cinta kepada orang yang mencari ilmu, maka sungguh dia telah cinta kepada para nabi. Orang yang cinta kepada para nabi, maka orang tersebut akan bersama dengan para nabi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian ancaman dari Nabi Muhammad SAW, wa man abghadha talibal ilmi. Siapa orang yang benci kepada orang yang mencari ilmu, ngewa ieu mah. Lain atoh anu ngaji teh amak. Wah, bahaya nih, hati-hati ya. Orang yang membenci kepada orang yang mencari ilmu. Siapa orang yang membenci kepada orang yang mencari ilmu, faqad abghadhal anbiya. Maka sungguh orang tersebut telah membenci kepada para nabi. Orang yang membenci kepada orang yang mencari ilmu, sungguh dia telah membenci kepada para nabi. Wa man abghadhal anbiya fajazaohu jahannam. Siapa orang yang membenci para nabi, maka balasannya adalah neraka jahanam. Na'udzubillah min. Maka kita muliakan orang-orang yang mencari ilmu, cintai mereka, bantu mereka barangkali santri yang nggak punya apa-apa, bantu oleh kita, siapa semampu kita, ya, semampu kita. Wa inna li talibil ilmi syafa'atan misla syafa'atil anbiya. Masyaallah. Dan sesungguhnya adalah tetap bagi orang yang mencari ilmu mempunyai syafaat seperti syafaatnya para nabi. Masya Allah, luar biasa. Orang yang mencari ilmu, agama asal niatnya baik, dia diberikan syafaat untuk memberi syafaat seperti syafaatnya para nabinya Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung orang tua yang punya anak nyantren itu sangat beruntung. Kenapa? Insya Allah itu anak akan menjadi syafaat untuk orang tuanya. Amin. Di dunia aja sebelum kelak di akhirat akan menolong orang tuanya, akan menggembirakan hati orang tuanya di dunia sebelum kelak di akhirat. Ini berkah mencari ilmu. Walahu fil jannatil firdausi asyatu ala fi qasrin. Dan adalah tetap bagi orang yang mencari ilmu di surga Firdaus Allah berikan 10.000 gedung istana. Wa fi jannatil khuldi mi'atu alfi madinatin. Dan di surga khuld diberikan 100.000 kota min nurin dari cahaya. Wa fi jannatil ma'wa 30 alfi darajah min yaqutin ahmara.
dan di surga ma'wa 30.000 derajat dari yakut yang merah. Kemudian walahu bi kulli dirhamin yunfiquhu fi talabil ilmi, dan Allah tetap bagi orang yang mencari ilmu bi kulli dirhamin, setiap satu dirham itu kurang lebih 40.000. Kalau liter itu 5 liter beras. Kalau di kilo 4 kilo beras, ya kurang lebih. Kalau di yang standar beras harga 10.000 berarti 40.000. Satu dirham yang digunakan di dalam mencari ilmu apa? Fi talabil ilmi minal huril in bi adadi nujumis sama. Itu adalah menjadi balasan Allah, diberikan oleh Allah bidadari sehitungan bintang-bintang yang ada di langit. Satu dirham dia infakkan untuk mencari ilmu, Allah berikan, Allah siapkan bidadari sehitungan bintang-bintang yang ada di langit. Kemudian waman safaha talibal ilmi, masya Allah, ini luar biasa nih. Hati-hati anak-anak yang benar ngajinya, anak-anak yang benar niatnya, ngajinya semangat, ini keutamaan yang luar biasa, ya. Waman safaha talibal ilmi, siapa orang yang salaman mengating, berjabatan tangan dengan orang yang mencari ilmu agama, apa keistimewaannya? Harramallahu jasadahu 'alan nar. Allah haramkan jasad orang tersebut ke dalam api neraka. Pedah antel jeung leungeuna jelema nu nyiar ilmu. Saha jelema nu sasalaman jeung jelema nu nyiar ilmu, nya tentuna aya aturanana, nya lalaki jeung lalaki deui, awewe jeung awewe deui, kan itu ada aturannya. Siapa orang yang jabatan tangan dengan orang yang mencari ilmu, maka Allah haramkan jasadnya untuk disentuh oleh api neraka. Masya Allah. Maka kita ini sangat sayang kalau hidup tidak diisi dengan thalabul. Ini keuntungan untuk kita semua. Ya, jabatan tangannya saja sudah bisa menjadi apa? Haram disentuh oleh api neraka. Kemudian wa man a'ana talibal ilm, siapa orang yang membantu orang yang mencari ilmu. Ini santri-santri ini tidak mampu semua, tidak semua mampu, ada yang tidak mampu, macam-macam. Kita bantu, ngasihkannya jangan ke santri tapi Mang Ajang, nih buat santri gitu ke Mang Ajang. Ya, PRW masih anak kasaha ke Mang Ajang, tong ka santri, aku santri mah kayak saya, ya. Mang Ajang nih buat santri, kita bantu buat santri, apapun itu, mau uang, mau beras, apa saja yang bermanfaat. Kita bantu orang untuk orang yang mencari ilmu. Barangkali dia tidak punya untuk beli kitab, tidak punya untuk beli pulpen, tidak punya untuk beli buku, barangkali tidak punya untuk beli sabun, ya. Barangkali seperti itu, kita bantu, tapi titipkan kepada pengurus, bantu semampu kita. Siapa orang yang membantu kepada orang yang mencari ilmu, kataballahu lahu bara'atan minan nar. Allah tuliskan orang tersebut dibebaskan dari api neraka. Masya Allah. Oh, kita nih punya anak, ya, kita bantu anak kita ngaji, pangmulikeun sagala rupa anak urang, dibiayaan ku urang, untung urang menjadi kolotna. Kataballahu lahu bara'atan minan nar. Allah tuliskan bagi orang tersebut pembebasan dari siksa api neraka. Alhamdulillah. Maka kita jangan sayang punya anak di pesan kan ulah kieu ai Gus taat karena diasupkeun ka pesantren. Ngaranna pamiceuna nu kitu mah. Ai budak nu calakan jadi ka pesantren, nu belot, belegul ya. Nu belot balegung ka pesantren keun. Ulah kitu. Tah nu calalakan cenah ka pesantren keun. Ngarah jadi ulama. Ini kadang-kadang orang tuanya udah angkat tangan, ibunya udah angkat tangan, baru Ustaz ya. Aduh abdi teh geus taat. Eta teh aya nu kitu teh. Ya lumayan lah daripada henteu nya. Jangan ulah nu karitu wae. Aya nu geus taat kakara di pasantrenkeun. Ya. Ulah kitu wae nya. Usahakan yang memang normal, yang sehat, yang cerdas, pasantrenkeun. Ieu mah aya nu cerdas, cenah sakola luhur. Aya nu balak, anu belagu di ka pasantrenkeun. Astagfirullah.
eta gagawekeun ajengan nu kitu teh nya. Singnya kajengan teh atunya gitu. Sok nu calalakan teh kasadrenkeun. Masya Allah. Siapa orang yang membantu talibal ilm, orang yang mencari ilmu, kataballahu lahu bara'atan minan nar, Allah catat, Allah tuliskan baginya pembebasan dari siksa api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi kita punya anak di pesantren kan jangan sayang, apapun yang dia mau asal manfaat, asal dibutuhkan kita dukung. Bahkan nih kalau kita ingin berkah ya, nih orang tua murid, kalau kita ingin berkah, kita nyantrenkan anak, contoh ini anak bayarannya berapa? 500, kita sedekah ke gurunya 500 juga, kudu nama gitu keur budakna 5 keur guruna ge kudu nama gitu. Ai ka guruna poho maneh mah kumaha ai guruna da guru teh capeun ngan aya kewajiban guru mah kudu ikhlas tong ngarep-ngarep pamere ngan eta kolotna si mikir kolotna kudu daek barang bere mantuan nu jadi seperti itu nanti anaknya beda berkah itu anak. Kalau bisa anaknya 500 hariannya gurunya 1 juta tuh mun boga teh mah gitu. So gitu, kudu gitu ngahargaan ilmu urang teh. Wajib ngahargaan. Dikatakan, nih, ada penjelasan. Ini bukan omong kosong, bukan saya rekayasa, bukan. Ini ada penjelasannya di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Ya, cara belajar yang benar supaya sukses jadi ulama. Dikatakan oleh Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Al-Imam Ali mengatakan, ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi wa aujabahu hifdhan ala kulli muslimi. Laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhami. Ini perkataan Imam Ali radhiyallahu anhu. Biar anak kita ini dapat berkah ilmu. Ketika anak kita menghargai gurunya, menghargai ilmunya, dia akan mendapatkan berkah ilmu, kemanfaatan ilmu. Kata Imam Ali radhiyallahu anhu, aku melihat kepada yang lebih hak adalah haknya seorang pengajar, dan lebih wajib dijaga kepada setiap orang muslim. Sungguh telah berhak untuk diberi hadiah. Seorang pengajar itu diberi hadiah dengan mengajar 1 huruf harus lebih diberi hadiah berapa? Alfu dirhamin. Berapa alfu dirhamin? Kalau sekarang kurang lebih 1000 dirham itu kurang lebih 40 juta. Sanggup orang merek ka guru anu ngajarkeun alif batasa baheula kungsi merek duit 40 juta. Bujang-bujang kadang poho kade tadi guru urang nu baheula ngajarkeun alif batasa muliakeun ku urang tong poho lamun urang boga rezeki bere eta guru teh eta sabab guru urang nyaho alif bingkang ti manehna. Laqad haqqa sungguh telah berhak ayyuhda dihadiahkan ilaihi kepada itu guru yang mengajar karamatan karena penghargaan memuliakan li ta'limi harfin wahidin karena mengajarkan 1 huruf alfu dirhamin 1000 dirham. Kudu kitu urang teh nya yo ai ka guruna poho budak da we hukum heuda bukan pantes teu jaradi teh da teu ngahargaan ka guruna. Guru teh mikiran hayang nyolehkeun budak. Leres teu? Guru itu memikirkan bagaimana anak ini soleh, anak ini bisa ngaji, anak ini baik akhlaknya. Kurang teu dihargaan tenaga guru, pantes berkah anakna. Kurang berkah, das kurang ngahargaan kan jadi guruna. Teu cukup urang anakna we hukum. Kahartos lamun aya nya mun umuman saya aya we. Aya naon di mah teh? Aya mie salah sadus bawa ke guruna. Bawa naon deui Mang Ating?
Ada apa mengading beras 1 kintal bawa untuk guru, dan gurunya juga diberikan ke santrinya lagi, bukan untuk dia, untuk santrinya lah lagi. Itu seperti itu harganya ilmu, kata Imam Ali radhiyallahu anhu. Jadi 1 huruf kalau dihargakan itu harus ya kita memberi hadiah kepada guru kita yang mengajarkan 1 huruf. Berapa? 1000 dirham. Berapa 1000 dirham? Kurang lebih 40 juta. Kungsi ka guru mere duit 40 juta. Heulaanan we sun. Kungsi teu? Ah bujang-bujang duitna kitu boga. Dina boga lagi mikir heula deui. Tah eta. Matak hese rek berkat beda jeung guru urang Buya radhiyallahu anhu. Buya Masya Allah ka guruna lamun hawa di Cibaduyut, hawa di Cibabat nu ditaroskeun teh bade hawa teh geus aya naon, geus aya beas acan, geus aya sapina acan. Begitu beres acara boga hutang tuh, begitu ada hutang Buya langsung yang bayar. Sanggup teh urang kitu ka guru? Guru boga hutang urang bayar, sanggup teh? Keula heuh matak beda udah heuh geus ka dieu akhirnya ieu kana wae hese menang berkah guru teh. Da urangna kurang ngagungkeun kana jadi guru. Buya mah seseepan ka guru. Ya, ketika ada acara haul itu, haul Cibabat, Buya itu menjadi panitia di belakang tapi tidak terlihat. Ketika ada apa? Ada hutang, Buya yang bayar. Sebagiannya dari Buya. Buya kirim sapi, Buya kirim kambing, Buya kirim beras untuk haul guru. Guru ini pantas jadi wali teh atuh. Da kabeh keur guru atuh da. Ayo orang lain sawareh gede sawareh deui teh ya sakieu ge alhamdulillah ya urang sih apa kana diri urang tah kitu hamun hayang ilmu berkah anak urang meunang ilmu bantuan guruna teh ngan sanu ngarukeun teh tah bantuan sabaraha we ku urang lain niat rek muruhan ieu mah niat hadiah kartos. Masih panjang tapi karena jam 8 insyaallah bersambung ya. Belum selesai nih penjelasan tentang keutamaan membantu orang yang mencari ilmu. Mudah-mudahan semua diberi panjang usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan sehat wal afiyah, sehat wal afiyah, sehat wal afiyah, zahiran wa batinan, zahiran wa batinan. Dan mudah-mudahan dengan berkah keagungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang kita kaji pada saat ini jadikan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendorong kepada ketaatan, ilmu yang menjadi penghalang dari segala kemaksiatan, baik kemaksiatan zahir maupun kemaksiatan batin. Dan mudah-mudahan hajat-hajat kita yang baik, hajat saudara-saudara kita, hajat orang-orang yang berbuat baik kepada kita, hajat orang-orang yang menitip doa kepada kita, mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya, hajat mereka, hajat dunia maupun akhirat yang maslahat untuk mereka. Dan mudah-mudahan secepatnya Allah angkat musibah wabah yang terjadi di negara kita dan di negara muslimin semuanya. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit secepatnya Allah beri kesembuhan, khususnya Kakanda Kiai Haji Abdul Wahab, Kakanda Kiai Haji Zainuddin Abu Talha, Kakanda Haji Aisyah, dan semuanya saudara-saudara kita mudah-mudahan secepatnya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan, zahiran wa batinan. Dan mudah-mudahan segala urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mempunyai hutang secepatnya dilunaskan hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua diberi rezeki oleh Allah, rezeki yang halal, yang halal, yang halal, yang banyak, yang mudah, yang barokah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki oleh Allah, rezeki bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah, ziarah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa orang tua kita diampuni oleh Allah, dosa saudara-saudara kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan orang tua kita, saudara-saudara kita yang sudah ada di alam barzah, mudah-mudahan mereka dihujani dengan rahmat Allah, dihujani dengan ampunan Allah, dihujani dengan ridha Allah, dihujani dengan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan istiqamah, dijadikan orang-orang yang istiqamah, dijadikan orang-orang yang istiqamah. Dan mudah-mudahan akhir umur kita dalam keadaan husnul khatimah.
Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah rizki husnul khatimah, rizki husnul khatimah, rizki husnul khatimah. Dan mudah-mudahan pembangunan Pondok Pesantren Darussurur khususnya mudah-mudahan ada dalam kelancaran, keberkahan, kemaslahatan, dan mudah-mudahan yang membantu kepada pembangunan baik dengan tenaganya atau hartanya atau apapun kebaikannya, mudah-mudahan Allah balas kebaikannya fid dunya wal akhirah dengan sebaik-baiknya balasan. Dipanjangkan usia mereka dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dalam keadaan sehat wal afiyah, sehat wal afiyah, sehat wal afiyah, zahiran wa batinan, zahiran wa batinan, digabul hajat-hajat mereka yang baik, yang maslahat dunia maupun akhirat bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang barakah, turunan kita dijadikan turunan yang saleh dan salihah, yang saleh dan salihah, yang saleh dan salihah bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisirri umil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kepada jamaah sekalian yang tidak punya kegiatan, yang sehat, yang mampu, yang tidak ada kegiatan kesibukan, insyaallah pada hari ini akan ngecor ya, ngecor balok ya pesantren insyaallah badan beres ngaos kanu teu aya pamengan, kanu sehat teu aya pamengan, urang sasarengan. Anu aya pamengan mah teu sawios-wios, doakeun wae. Ibu-ibu mah ngadoa we nya di bumina masing-masing itu bilaya leuteun canak we ka dieu gitu. Pilih teu aya mah wios ya gitu. Tadi teh mantuan jalma anu nyiar ilmu sok itu agungna nya. Mudah-mudahan nu teu aya pamengan Pak RW nya urang disuunkeun wantosanana jamaah sadayana, mudah-mudahan sing janten amal jariah kanggo sadayana. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na 'allamtana rabbi 'allimna fa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil sawadakar ma'a ahlil sawadakar rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima zat ya ulama nuhla bil khairi wa nufa kulla syar nuhla bil khairi kulla syar rabbana aslih lana kulla syu'un wa akhir rabbin minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'ti narusul manun waghfiris surran ta'akraman sadar waghfiris ta'akraman sadar wa salatullah tamshal mustafa man ilal haqqi wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa alal alil kirami syurafa wa ala sahbil masabihil ghurar wa ala
andai tolak tetangga laki perempuan, berilah kami taufik kekuatan mendapat ridha, kekuatan berilah kami rezeki yang halal, teman bertakwa penuh pengertian, diberikan semua kebaikan, dijauhkan segala kejahatan. Ya Allah, beri kami kedamaian hati penuh dengan kegembiraan, hutang-hutang kami Engkau bayarkan sebelum datang menjelang, dosa-dosa kami Engkau ampunkan. Hanyalah Engkau pemberi ampunan, salawat dan salam Engkau limpahkan pada Nabi pengajak kebenaran, pembawa kitab sumber kesembuhan jiwa raga manusia sekalian, serta keluarganya yang mulia, sahabat lampu bendera Allah madinah bihuda faj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya nabi